Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan mencoba memaparkan materi tentang desain kurikulum di sekolah dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian desain. Menurut Oemar Hamalik, pengertian desain adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Sedangkan menurut Sachari tahun 2000, dalam perkembangannya, kata desain menggeser makna kata rancang karena kata tersebut tidak dapat mewadahi kegiatan, keilmuan, keluasan, dan pamor profesi atau kompetensi desainer. Selanjutnya yang kedua, pengertian kurikulum. Menurut Dr. Nana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Kurikulum sebagai niat dan rencana, sedangkan pelaksanaannya adalah proses belajar mengajar, serta yang terlibat di dalamnya merupakan pendidik dan peserta didik. Lalu, menurut Dr. Randes C.C. Wijaya dan kawan-kawan, mengartikan kurikulum dalam arti yang luas, yaitu meliputi keseluruhan program dan kehidupan di dalam sekolah. Selanjutnya, menurut Suryo Broto dalam bukunya Manajemen Pendidikan di Sekolah tahun 2000 halaman 13 menerangkan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Lalu, menurut Robert tahun 1967, bahwa kurikulum adalah suatu rangkaian unit materi belajar yang disusun sedemikian rupa, sehingga peserta didik dapat mempelajarinya berdasarkan kemampuan awal yang dimiliki atau dikuasai sebelumnya. Adapun menurut William dalam buku Modern Elementary Curriculum menjelaskan bahwa kurikulum adalah seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya mengikuti batas pelajaran, tetapi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi, hubungan sosial antara guru dan murid, metode mengajar, cara mengevaluasi, termasuk ke dalam kurikulum. Lalu, menurut Jelen, kurikulum merupakan subjek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan sebagai bahan ajar. Selanjutnya yang ketiga, pengertian sekolah dasar. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 17 mendefinisikan pendidikan dasar yaitu: yang pertama, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar SD dan madrasah ibtidaiyah MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya yang keempat, pengertian desain kurikulum. Menurut Nana Sukmadinata tahun 2007 halaman 113, bahwa desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran.
Selanjutnya, menurut R.S. Dice tahun 1976 halaman 16 berpendapat bahwa desain kurikulum berkaitan dengan pengaturan atau pengorganisasian komponen-komponen kurikulum. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian komponen. Menurut Aminuddin tahun 2008, komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Tatar tahun 2012, komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam suatu pencapaian suatu tujuan di dalam sistem. Selanjutnya, apa saja sih yang termasuk ke dalam komponen-komponen kurikulum di sekolah dasar? Nah, di sini menurut Aymar Hamalik tahun 2001 halaman 23 sampai 30 menyebutkan bahwa komponen kurikulum meliputi yang pertama yaitu tujuan. Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu komponen yang kedua yaitu komponen materi kurikulum. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi dari kurikulum. Dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum menerapkan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Lalu, komponen yang ketiga yaitu komponen metode. Adalah cara yang ditempuh guru dalam menyampaikan materi kepada anak didik. Metode sangat menentukan bagi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Istilah metode yang lebih menekankan pada kegiatan guru selanjutnya diganti dengan istilah strategi pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari beberapa bentuk yang masing-masing memiliki ciri-ciri sendiri. Misalnya, mata pelajaran terpisah-pisah, berkorelasi, bidang studi, dan program yang berpusat pada anak. Dan komponen yang terakhir yaitu evaluasi. Merupakan suatu komponen kurikulum karena kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya evaluasi, dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Sedangkan menurut Nana Saudi Sukmadinata menyebutkan bahwa komponen kurikulum hanya terdiri dari tujuan, bahan ajar, dan strategi mengajar. Selanjutnya, desain kurikulum di sekolah dasar. Menurut Saudi Nana Sukmadinata tahun 2014 bahwa desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasi unsur-unsur atau komponen kurikulum. Dalam penyusunannya terdapat dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Berdasarkan fokus pengajaran, ada beberapa pola desain kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, subject centered design. Merupakan bentuk desain yang paling tua. Desain disebut berpusat pada bahan ajar yaitu isi atau materi, atau yang disebut dengan subject matter yang akan diajarkan sehingga disebut juga subjek akademis kurikulum. Lalu yang kedua, the subject design. Peserta didik dituntut untuk menguasai semua pengetahuan yang diberikan. Dan yang ketiga, the disciplinous design. Peserta didik didorong untuk memahami logika atau struktur dasar suatu disiplin.
Memahami konsep-konsep, ide-ide, dan prinsip-prinsip penting. Juga didorong untuk memahami cara mencari dan menemukannya, atau disebut dengan modes of inquiry and discovery. Lalu yang keempat, the broad field design. Model ini telah menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang, misalnya sejarah, ekonomi, geografi, yang mana disatukan menjadi IPS. Lalu yang kelima, learner-centered design. Model ini bersumber dari pemikiran Rousseau yang menekankan pada peserta didik. Pengorganisasian kurikulum berdasarkan minat, kebutuhan, dan tujuan peserta didik. Dan yang keenam, the activity atau experience design. Memiliki ciri-ciri yaitu struktur ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik. Karena disusun guru dan peserta didik, maka tujuan yang dicapai, sumber belajar, kegiatan belajar, dan prosedur evaluasi juga dirumuskan bersama peserta didik. Kurikulum menekankan pada pemecahan masalah. Dan yang ketujuh, problem centered design. Model desain kurikulum ini mengutamakan peranan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Artinya, isi kurikulum berupa masalah sosial yang dihadapi siswa sekarang dan yang akan datang. Sekuens bahan disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan. Dan yang kedelapan, the airs of living design. Memiliki ciri-ciri yaitu prosedur belajar tujuan bersifat proses, yaitu proses objektif, dan yang bersifat isi diintegrasikan, sedang penguasaan informasi lebih bersifat pasif tetap dirangsang. Menggunakan pengalaman dan situasi-situasi nyata dari siswa sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang kehidupan. Pengalaman siswa sangat erat hubungannya dengan bidang kehidupan, sehingga dapat dikatakan desain kurikulum merupakan bidang kehidupan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu the core design. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, model kurikulum ini dipusatkan pada kebutuhan individual dan sosial. Banyak mendapat tentang pandangan core kurikulum, yaitu sebagai model program pendidikan yang memberikan pendidikan umum. Selanjutnya, ciri atau karakteristik kurikulum di sekolah dasar. Dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kurikulum sekolah dasar, bahwa karakteristik kurikulum di sekolah dasar yaitu menggunakan kurikulum 2013, yang mana cirinya yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, lalu spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik, dan sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang desain kurikulum di sekolah dasar. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, baik dari segi penyampaian ataupun dalam segi materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.